Anda kembali di Ragam Perkara. Pemirsa, judi online bukanlah isu baru. Di masa pandemi, judi online bahkan disebut-sebut kian marak. Tidak hanya orang dewasa, judi online kini seakan menjamak menyasar kalangan remaja bahkan anak-anak. Apa sebabnya? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara. Perkembangan internet terlebih saat pandemi seakan mengubah banyak hal. Persoalannya, penggunaan internet yang semakin mudah ternyata juga turut disalahgunakan sejumlah kalangan untuk melakukan permainan judi. Ketika pandemi melanda, judi slot online pun mendadak populer. Sebab selain sederhana, juga mudah dimainkan. Begitu menurut pengakuan sejumlah penjudi. Tidak hanya kalangan dewasa, faktanya permainan judi slot online ini juga digemari remaja, bahkan anak-anak usia sekolah. Ini yang membuat miris. Tahu-tahu sendiri aja dari Facebook tuh. Tahu nyoba-nyoba, lihat situs-situsnya, penasaran main. Wah, bisa pakai pulsa, daftar pakai nomor rekening. Daftar, coba-coba dari awalnya pulsa 10.000, 20.000 dikasih menang, akhirnya ketagihan main, disuruh orang tua beli itu nggak dibeliin buat main slot. Nah habis itu kalah, penasaran main lagi, akhirnya kalah. Awal mulanya kan ngeliat temen pada main game judi online kayak gitu lah. Nah jadi pengen nyoba rasanya. Pertama kali main jajal menang tuh, akhirnya tuh keterusan, kecanduan, jajal lagi, kalah terus. Udah habis banyak banget soalnya, jadi udahlah berhenti aja. Udah ketahuan orang tua juga. Judi tak ubahnya menebar racun bagi siapa yang coba-coba menjajalnya. Diakui anak-anak usia remaja seperti Derek dan Rocky, keduanya bukanlah nama sebenarnya, dinilai rentan terpengaruh lingkungan sekitar termasuk judi online. Nah, sebenarnya kan awalnya itu game itu memang ada, sama kayak film gitu ya, ada range usianya gitu. Jadi awalnya dari situ dulu. Mungkin bisa jadi orang tuanya juga nggak fokus ya, apakah game ini sesuai sama umurnya anak atau enggak. Karena biasanya di game itu ditulis kok usianya 7+, 12+, ataupun yang dewasa sekalipun 18+ gitu. Itu umur artinya gitu ya. Jadi anak-anak yang umur segitu bisa cocok game itu atau bisa mendownload game itu. Cuma nggak semua orang tua kan sadar ya ada batasan seperti itu gitu. Jadi mungkin bisa jadi karena itu juga ketidaktahuan orang tua, terus akses yang mudah buat anak deh, wifi gratis misalnya di rumah ya, terus sudah dikasih gadget satu-satu, dikasih HP gitu ya. Apalagi lagi pandemi ini, liburan mungkin nggak bisa kemana-mana gitu ya, atau lebih banyak waktunya di rumah gitu. Jadi waktu senggangnya tuh banyak. Usia remaja kerap disebut-sebut sebagai masa peralihan di mana mereka tidak mau disebut anak-anak namun juga belum cukup umur untuk dianggap dewasa. Di sisi lain, kebutuhan mereka akan finansial umumnya juga masih disokong orang tua. Di sini, situs penyedia judi slot online juga tidak kalah cerdik, terutama menyoal minimal deposit yang harus disetorkan maupun nominal paling kecil yang dapat dipertaruhkan. Itu masangnya palingan di yang 500 rupiah. Oh, paling kecil itu masangnya 200 rupiah sampai ya maksimalnya bisa 20.000. Ya kalau dihitung-hitung bisa hampir 1 juta lah
1 juta lebih. Menangnya baru berapa kali. Ya paling 500 nggak langsung, 100 WD lagi 200 gitu. Banyak banget itu uang jajan semua habis, udah ratusan kali. Sehari dikasih sama orang tua 45.000. Kadang-kadang buat main setengahnya lah. Kadang-kadang juga dikumpulin, ntar mainnya nunggu banyak. Pernah waktu itu minjem dulu duit sama temen, akhirnya gitu kalah juga. Yang balikin ngumpulin duit lagi. Bagi sebagian pemain, judi online diklaim dapat menghadirkan keberuntungan. Sebab mereka dapat memenangkan permainan dengan berbagai trik lantaran sudah terbiasa memainkannya. Selain itu, bagi sejumlah kalangan, judi seolah dianggap hal lumrah sebagai permainan pengisi waktu kosong atau bahkan sebagai mata pencaharian. Meski begitu, disadari atau tidak, dampak negatifnya jauh lebih besar. Kasihan orang tua nyari duit buat saya, buat jajan sekolah, buat main slot malah bisa-bisan. Jadi ngeliatnya kesana gimana gitu, kasihan orang tua juga. Nah yang temen juga banyak yang saya pinjemin belum kebayar. Jadi saya buat ngumpulin lah buat bayar utang teman saya, sama dari uang jajan sekolah biarin, nggak bakal main slot lagi lah. Buat teman-teman, pokoknya yang belum pernah main judi online, jangan pernah deh coba-coba. Emang sih pertamanya menang ke saya, tapi nanti pas di akhir bakal kecanduan, terus juga bakal bikin banyak utang lah sana sini, nyusahin orang tua. Udahlah mendingan nggak usah dicoba lah. Nah kalau judi online itu emang bahaya banget sih ya. Jadi ibaratnya memang untuk orang dewasa aja bahaya, gimana buat anak-anak gitu ya. Yang pertama bisa dilakukan ya itu sih, kita ambil ibaratnya kita eliminasi dulu nih gadgetnya gitu ya. Terus baru kita kasih treatment yang sesuai sama anaknya gitu. Karena kecanduan maupun kecanduan online atau kecanduan game online atau kecanduan judi online tuh sama, akibatnya ke otak kita tuh kurang lebih sama gitu ya. Apalagi kalau kecanduan judi online itu kan mulai merugikan secara ekonomi gitu ya. Nah, itu bisa merambat tadi sama yang kayak tadi, secara ekonomi merambat jadi buruk gitu ya. Terus kemudian secara emosional juga buruk gitu ya, dan itu bisa meruntut ke hal yang lain, misalnya kekerasan fisik, dia jadi agresif ke orang lain, itu juga bisa. Perjudian apapun itu bentuknya tetaplah merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum. Kendati pemangku kepentingan telah sekuat tenaga memberantas praktik judi online di tanah air, namun partisipasi aktif masyarakat tetap dibutuhkan. Sebab meskipun aksesnya telah diputus, namun situs ataupun aplikasi judi online terus bermunculan dengan nama berbeda.